Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz di program Ngobrol Politik. Bersama saya saat ini ada Bapak Yoyo Wardoyo, Ketua Majelis Penasihat Partai Hanura Riau. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, Pak. Terima kasih telah datang ke studio Tribun Pekanbaru. Kembali kita pada program ini membahas tentang seputar pilkada karena semakin dekat waktunya ya Pak ya, di awal Desember nanti. Nah, kita akan banyak bicara dengan Bapak Yoyo Wardoyo seputar kiprah Partai Hanura jelang pilkada nanti, pesta demokrasi nanti di 9 daerah, pemilihan kepala daerah. Boleh Pak cerita gimana Pak Partai Hanura saat ini Pak dalam terkait dengan persiapan menjelang pilkada nanti Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Partai Hanura adalah partai rakyat yang kelahirannya pada era reformasi. Dalam negara kita ini ada 3 era, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kebetulan Hanura dilahirkan pada era reformasi yang memang tercipta itu untuk menghimpun aspirasi politik masyarakat bangsa Indonesia yang belum terwakili dalam partai-partai politik yang lain. Dan insya Allah di Provinsi Riau sudah terbentuk 12 kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat ranting. Sebagai tanda bukti eksistensi Partai Hanura di Riau, di Pekanbaru itu hasilnya kemarin dapat 5 kursi. 5 kursi Pak ya? Ya, di Rohil juga dapat 5 kursi. 5 kursi. Untuk pilkada Provinsi Riau yang serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, Hanura melihat bahwa pilkada adalah pesta demokrasi. Dari 9 kabupaten masyarakat Riau, saya katakan mulai dari Bengkalis, Pelalawan, Siak, Dume, Rohil, Rohul, Kuansing, dan Meranti. Yang artinya pesta demokrasi. Kami dari Hanura melihat bahwa konstitusi negara telah dilaksanakan secara murni dan konsekuen, yaitu pencerminan daripada telah dilaksanakan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen, yang artinya bahwa seluruh masyarakat diberi wewenang hak yang sama untuk memilih calon-calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Apakah itu pemilihan wali kota, apakah itu pemilihan bupati, apakah itu pemilihan gubernur, apakah itu pemilihan presiden. Sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, bahwa rakyat diberikan hak yang penuh untuk memilih, menentukan calon pemimpinnya masing-masing. Tentunya kita harus taat, patuh pada ketentuan-ketentuan peraturan di daerah, di kabupaten, di provinsi, ataupun peraturan-peraturan dari pusat. Kemudian Hanura pasti menyambut yang sangat positif dan antusias untuk ikut serta di dalam pesta demokrasi tadi. Hal-hal yang telah dilakukan, tentu seluruh kader Hanura diwajibkan melaksanakan konsolidasi struktur ataupun personel sampai ke tingkat basis. Bahasa kita adalah merapatkan barisan.
Kantor barisan Pak ya. Ya, di samping itu juga harus membangun komunikasi politik kepada teman-teman dari partai-partai yang lain, Iya. supaya suara kita cukup dalam satu tiket untuk mengusung calon-calon bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota yang akan diselenggarakan. Jadi sejauh ini Partai Hanura udah punya persiapan yang cukup, dan terutama untuk kader ini Pak ya, udah untuk maju di pilkada nanti, dan juga udah sudah menjalin komunikasi. Seperti apa itu Pak? Jumlah kader atau komunikasi politik dengan partai lain untuk pilkada awal Desember nanti Pak? Ya. Jadi Hanura akan menyadari situasi dan kondisi perpolitikan yang ada di Riau ini, terutama di 9 kabupaten. Makanya dalam prinsip Hanura tidak ada rutan akar pun jadi. Yeah. Jadi kalaupun tidak kader murni, namun seorang figur yang bisa satu visi, satu misi dengan tujuan-tujuan Partai Hanura. Yeah. Tentu orang-orang yang layak, orang-orang yang punya integritas tinggi, tokoh-tokoh yang punya kepedulian sosial, tokoh-tokoh yang punya rekam jejak, tokoh-tokoh yang punya jam terbang yang cukup, tokoh-tokoh tentunya yang amanah, yang kita kendaki, yang kita pilih bersama, insya Allah dalam konteks pilkada tanggal 9 Desember itu Hanura akan termasuk salah satu bagian dari pemenang daripada proses pemilihan kepala daerah itu tadi. Kami mencatat nih Pak, seperti Bapak bilang tadi itu Hanura terutama di Rohul Pak ya, coba mengusung kader sendiri seperti Cutra Andika Pak ya, sebagai calon itu Pak, itu kan kader sendiri. Dan di sana juga di DPRD Hanura dapat 1 kursi pimpinan Pak ya, sana Pak ya. Di Rohil Pak ya. Rohil ya. Ya, Rohil. Nah, ini di Rohil termasuk ini Pak yang paling dijagokan di situ Pak, bisa berkiprah ke kader Hanura Pak untuk bisa menang sana. Ya. Dibanding daerah-daerah lain. Jadi secara konsolidasi di Riau 12 kabupaten ini yang mendapatkan suara tertinggi dari Hanura itu 2 kabupaten. Yang satu Kota Pakanbaru 5 kursi, yang satu Rohil, Kabupaten Rohil 5 kursi. Dan itu yang lumayan lah, artinya konsolidasi dan sosialisasi kader-kader Hanura di tempatan tadi cukup bisa kita handalkan dan cukup bisa kita banggakan. Kemudian Hanura seperti di Rohul memang memberi dukungan kepada Pak Sukiman, yaitu incumbent, berkoalisi dengan partai-partai yang lain, ada Gerindra, ada PDI, kemudian ada PKS, dan ada Nasdem ya. Kemudian di Rohil memang sedang diproses, jadi belum bisa menentukan siapa yang akan diusung. Tapi saya lihat karena di sana ada 5 kursi, itu pasti kader murni Hanura pasti maju, yang nomor 1 ataupun yang nomor 2. Kemudian selanjutnya di Dumai itu Hanura memberikan dukungan kepada Pak Eko Suharjo yang berkoalisi dengan Demokrat dan dengan partai apa lagi gitu, saya lupa gitu. Kemudian di Siak Hanura mengusung Bapak Alpedri dan Bapak Husni Mirza, yang kebetulan beliau itu adalah incumbent yang memang rekam jejaknya bagus, kemudian komunikasi ke atas bagus, ke tengah bagus, ke bawah pun bagus. Maka disitulah jatuh pilihan Hanura kepada Pak Alpedri.
punya target sendiri Pak, berapa persen? Kalau target lain kan banyak itu Pak, ada yang pasang target 60%, 70%, 70%, malah ada yang kayak partai pasang, pokoknya setiap kader kita di daerah harus menang walaupun sebagai wakil. Nah di Hanura seperti apa Pak? Ini pasang targetnya Pak? Kita optimis. Optimis aja Pak ya? Jadi semangat partai itu memang harus seperti itu. Ya. Berjuang dulu. Berjuang dulu. Kalah menang itu nanti. Ya. Tapi saya yakin ya, dari 9 kabupaten ini 7 atau 6 itu pasti di tangan. Ya. Insya Allah. Ya. Gitu. Bengkalis kita kebetulan kosong, tidak ada kursi di sana. Yang ada 8, dari 8 itu 6 insya Allah Ya. masuk Hanura. Ya. Ya. Terus beralih ke ini Pak, dalam situasi sekarang Pak, ini situasi kan ekonomi lagi sulit karena pandemi ini Pak, COVID-19. Nah, seberapa penting sih Pak ini Pak pilkada kita ini Pak, Pak dengan gimana kebangkitan kita sebagai bangsa ini, terutama kita di Riau nih Pak ya, dalam menghasilkan pemimpin untuk bisa membawa kita keluar kan Pak dari situasi yang sulit seperti ini Pak. Ini dari konteks pilkada kita sekarang nih Pak. Gimana Bapak melihatnya Pak? Pilkada suka tidak suka itu harus dilaksanakan. Karena ini perwujudan negara kita yang menganut sistem demokrasi. Dan ini kesepakatan final dari pemerintah pusat, dari KPU, bahkan dari anggota DPR RI yang tidak bisa kita abaikan atau kita tunda-tunda lagi. Adapun masalah corona, yaitu kita sama-sama berupaya lah. Kita sebagai umat yang beragama, di samping kita berupaya, kita juga harus berdoa supaya punya keyakinan, insya Allah dengan melaksanakan pilkada yang begitu ruwet, itu kita akan diberi pelindungan, diberi keselamatan, tidak ada suatu apapun yang kita bisa terima gitu. Kemudian pilkada serentak ini juga satu pencerminan arah kebijakan pemerintah pusat di masa depan. Karena sama-sama kita ketahui 2024 itu sudah pemilu. Jadi pilkada serentak itu pencerminan daripada hasil lokal per provinsi-provinsi ini akan mencerminkan bagaimana nanti pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Saya melihat seperti itu. Jadi pertarungannya termasuk di sini Pak, jalan 2024 Pak, semua partai Pak ya? Betul. Maka seluruh kader Hanura, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke tingkat paksis, itu harus bergerak secara serentak untuk mengambil hati rakyat. Namanya juga Hanura, hati nurani rakyat. Dan Hanura adalah partai wong cilik lah, partai rakyat, partai orang kecil, yang bukan golongan-golongan elit. Jadi betul-betul kita harus menyentuh sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di dalam penentuan 2024 pemilu nanti. Saya rasa pikiran saya seperti itu. Karena nanti 2024 itu juga eksistensi partai ditentukan nanti di sana. Betul. Pak ya. Eksistensi partai cerminan bagaimana perjuangan di Riau itu tercermin juga nanti di pada 2024 di pemilu 2024 Pak ya. Oke, Tribuners, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Yoyo Wardoyo, Ketua Majelis Penasihat Partai Hanura. Ngobrol-ngobrol kita masih akan berlanjut. Ikuti terus bersama saya Hafiz di program Ngopi. Assalamualaikum. Dari bumi Lancang Kuning Riau, saya Abdurrahman, Komisioner KPU Riau dan keluarga besar Divisi Data KPU se-Riau mengajak encik-encik, tuan-tuan, puan-puan untuk pakai masker bila keluar rumah. Ini masker saya. Mana masker Mika? Menggunakan masker adalah salah satu bentuk upaya kita dalam mencegah penyebaran COVID-19.
Kalau tak penting betul, lunak di umaje. Makacil, bubuhan, dasanak seberataan, yuk kita pakai masker, terutama ketika kita keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, Encik, Tuan dan Puan, serta saudara sekalian, mari kita gunakan masker pada saat di luar rumah. Macam saya ini, Suhaib. Hai di sana segalanya, kalau harus keluar rumah, gunakan masker. Jaga jarak. Cocok? Terima kasih ya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun kita berada, jika keluar rumah selalu menggunakan masker. Encik-encik dan puan-puan, jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah demi kesehatan kita bersama. Untuk memutus penularan COVID-19, mari kita gunakan masker untuk kesehatan kita. Ini maskerku, mana masker saudara? Mari kita cegah penularan COVID-19. Jaga kebersihan dan kalau keluar rumah, lupa pakai masker. Saudara-saudara semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah, sering cuci tangan, gunakan masker. Ini maskerku, mana masker? Baru kota bertuah, kotanya elok banyak dikenal. Mari ikuti anjuran pemerintah agar wabah corona cepat hilang. Iko masker awak, mana masker? Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu, doa kami menyertai. Oke Tribuners, kita lanjut ngobrol dengan Bapak Yoyo Wardoyo, Ketua Majelis Penasihat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Riau. Pak Yoyo, bagaimana Bapak melihat pilkada ini dari sisi calon-calon yang muncul, Pak? Seperti apa, Pak? Kan beragam, Pak. Dan salah satu fenomenanya nih, Pak, banyak kandidat perempuan, Pak. Kayak di Bengkalis ada Iyet, kan ada Supriyati di Inhu. Ini saya lihat juga di Hanura, di Dumai kayak mengandeng Saripah dengan Eko Soeharjo, Pak ya. Nah, ini ada fenomena juga nih, Pak, perempuan-perempuan muncul. Ya, seperti apa Pak melihatnya? Secara umum melihat ini kandidat. Secara umum kita adalah negara demokrasi yang tidak bisa memilah-milah satu sama yang lain. Jadi dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa, perempuan dan laki-laki itu sama. Permasalahannya figur-figur tokoh-tokoh perempuan daerah itu bangkit apa tidak? Ya. Seperti di Bengkalis ada Yat Bustami bangkit, ya monggo. Dan bagi Hanura itu satu kebanggaan. Kebanggaan karena namanya juga Hati Nurani Rakyat. Ya perempuan itu seorang ibu. Ya kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita nggak punya ibu. Jadi bagi Hanura sangat menghargai dan menghormati. Bagi Hanura itu. Ya. Sayangnya ya seperti di Dumai memang sudah final. Itu Pak Eko Soeharjo dengan Ibu Saripah. Ya, semoga sama-sama kita doakan, kita berjuang sama-sama. Semoga Ibu Saripah bisa menjadi pemimpin yang terbaik untuk di Dumai ya, wakil wali kota. Semuanya pada posisi wakil, Pak. Terus akan tetapi dalam catatan Pak di Riau ini sampai sejauh ini belum pernah itu ya Pak yang perempuan tuh yang menang gitu Pak kepala daerah. Gimana Bapak lihat? Ya seperti yang kalau kasus di Pekanbaru kan Ibu Septina dulu Bu ya untuk calon wali kota itu kan nggak kalah akhirnya. Nah sekarang nih ada sekitar 5 lebih malah konferensi di Kuansing juga perempuan kan Pak. Nah, gimana Bapak lihatnya nih Pak Di Indu juga perempuan. Oh ya, Supriyati. Ada 2, 3 malah. Rizita ada tuh. Ya, istrinya Bupati Inhu, ada juga Siti Aisyah, ada Supriyati juga. Nah, ini kan banyak nih, Pak. Nah, tapi di sisi lain kalau melihat sejarah belum ada yang berhasil. Ataukah kali ini akan menciptakan sejarah nih, Pak? Ya, pemimpin perempuan muncul.
Kalau saya berpikir yang pertama, jangan kita lupakan hak dan kewajiban. Apakah perempuan, apakah laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada figur. Sejauh mana persiapan tokoh perempuan tadi untuk menyeberangi lautan politik yang begitu rumit, pesta demokrasi. Sejauh mana persiapan? Tentu harus dipersiapkan sedini mungkin, sesiap mungkin, sebaik mungkin, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, tidak mustahil, Pak, ya? bahwa 1, 2, 3 akan lolos di dalam pilkada serentak besok itu. Bisa menciptakan sejarah, Pak. Ya, sejarah baru. Karena di Jawa itu sudah banyak bupati-bupati yang menjadi dari perempuan. Di Banten, di Jawa Timur, itu sudah banyak. Cuma di Riau ini belum, Pak, akan menunggu sejarah ya, Pak. Mudah-mudahan akan lahir itu. Terus ini, Pak, juga Bapak melihat bagaimana tentang isu-isu dinasti politik, Bapak sebetulnya. Pokoknya sudah suaminya selesai menjabat, ini anaknya atau istrinya, gitulah. Nah, gimana pandangan Bapak dan juga Hanura melihat seperti itu, Pak? Kita harus kembali melihat bahwa negara kita ini negara hukum. Terus tadi saya tegaskan, kita tidak boleh meninggalkan atau mengurangi hak-hak seseorang. Apakah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, apakah dalam kehidupan berpolitik. Loh, kalau dilarang, dasar larangannya apa? Jadi itu kan hanya kata-kata yang dibuat saja. Katanya etika, Pak, etika politik. Etika juga seharusnya tidak. Apakah seorang bupati terus anaknya nggak boleh jadi bupati, itu kalau saya secara pribadi itu kurang sependapat itu. Ya monggo-monggo saja lah. Yang penting santun, aturan-aturan main dilalui, ditaati, dipatuhi, dan sebagainya. Karena setiap partai sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Setiap kota kabupaten sudah ada ketentuan hukum yang berlaku, yang dicerminkan di dalam KPU. Ya silakan aja KPU yang akan meneliti, memproses, dan sebagainya. Jadi tak masalah, Pak, ya, asal dia punya kemampuan, ya, Pak. Kemampuan. Tidak hanya nama keluarga atau suami. Kemampuan, kemandirian, persiapan, kemudian visi dan misi. Ya memang harus siap. Gitu. Kemudian, Pak, saya lihat nih dari beberapa calon yang masuk dari Hanura ini, banyak yang ini, Pak, ya, petahana, Pak, ya, yang ini, Pak, yang dijagokan, Pak, ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, di Rohul ada Bapak Sukiman, di Siak Bapak Alfedri, di Dumai ada Pak Eko. Nah, itu udah 3 itu, Pak. Terus ada 3 itu yang petahana, Pak. Apa memang strateginya seperti itu, Pak? Lebih menyokong petahana, Pak? Ya, itu hasil daripada komunikasi antar partai politik. Karena belum ada satu partai pun yang cukup untuk mengusung calon. Belum ada, ya. Kecuali Golkar di Siak, ya. Golkar di Siak. Golkar di Siak itu ada 8, sudah cukup. Tapi kabupaten yang lain belum cukup. Jadi saya rasa itu satu komitmen atau aturan-aturan yang sudah kita sepakati dalam silaturahmi kepada partai-partai politik yang lain. Tentu partai politik pengusung, ya. Saya rasa itu yang saya lihat. Jadi memang itulah hasil komunikasi politik sejauh ini, Pak, ya. Karena memang petahana ini mempunyai banyak ini, Pak, ya, memang harus diakui memang banyak memulai keuntungan dibanding calon lain, dari sumber daya dan juga mungkin dari segi keterkenalan atau dikenal publiknya, gitu, Pak, ya, lebih dikenal oleh publik, karena jadi nggak terlalu lebih sulit untuk katakanlah dikampanyekan, gitu, Pak, ya, kalau di petahana ini. Ya, itu pun tidak cukup hanya karena petahana. Beliau-beliau itu juga harus bekerja keras dalam rangka meyakinkan rakyatnya kembali bahwa selama 5 tahun beliau-beliau itu adalah pemimpin yang amanah. Jadi tadi tidak cukup hanya karena petahana saja. Jadi beliau-beliau tetap harus bekerja keras.
tentu membangun bersinergi kepada partai-partai pendukung, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dari lintas etnis dan sebagainya. Saya rasa diperlukan juga kerja keras. Tidak hanya terima karena petahana saja. Tetap bukti kerja, kerja keras lagi untuk kembali terpilih, Pak ya. Oke. Terus Pak, kembali kita bicara tentang kondisi terkini, Pak. Kondisi terkini kan sekarang zamannya sulit ya, Pak ya. Roda ekonomi macet karena pandemi, udah berbulan-bulan, Pak, dari awal tahun sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan pilkada. Nah, sejauh ada kekhawatiran ini, Pak, bahwa momen pilkada ini, momen yang sulit ini akan dimanfaatkan oleh katakanlah dari kelompok tertentu atau pihak kepala daerah calon tertentu dan mengelontorkan katakanlah semacam money politik agar terpilih sementara rakyat butuh nih, Pak. Nah, apa Pak mendengar apa namanya itu kekhawatiran seperti itu, Pak? Atau Hanura punya kekhawatiran seperti itu? Oh ya, istilahnya sukakan politik dengan bantuan-bantuan gitu supaya saya dipilih kayak seperti itu, Pak. Kita harus optimis. Dalam kehidupan berpolitik, pro dan kontra itu hal-hal yang biasa. Suka, tidak suka, itu hal yang biasa. Memang politik ini sensitif, boleh saya katakan seperti itu. Sejauh tidak melanggar aturan yang telah disepakati, ya jalanannya ya terus. Gitu. Jadi situasi kondisi ini saya rasa bukan hanya bangsa Indonesia saja. Yang namanya corona ini sudah mendunia. Dan inilah ujian bagi bangsa Indonesia, kuat apa tidak, mampu apa tidak, bisa apa tidak. Kalau dalam pemilihan pilkada serentak ini ternyata penjaminannya bagus, berarti kan memang bangsa Indonesia ini bangsa yang tangguh, yang perlu diacungi jempol, menurut saya seperti itu. Jadi tidak perlu kita mendengar hal-hal yang sensitif lah, yang hanya mencela, hanya menyalahkan, protes, komplain dan sebagainya. Kalau bagi Hanura, sejauh aturan-aturan main kita taati, undang-undang kita pegang teguh, jalan. Kalau bagi Hanura seperti itu. Jadi tetap kekhawatiran itu nggak perlu dibesar-besarkan. Tidak perlu dibesar-besarkan. Karena pada umumnya seluruh partai politik termasuk Hanura itu telah berkomitmen untuk menggalang kesatuan dan persatuan, menjaga Pancasila, menjaga NKRI, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya. Jadi kita sudah tidak bisa digoyang atau digoyahkan oleh hal-hal yang seperti itu. Gitu. Karena pedoman kita jelas kok, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau secara umum Bapak melihat gimana persiapan pilkada di Riau sejauh ini, Pak? Secara umum, Pak ya, apakah ini berjalan dengan seharusnya atau ada yang perlu dikritisi baik dari penyelenggaranya, pengawasannya, atau bagaimana, Pak? Ya, karena ini kan mendekati masa pendaftaran, Pak ya. Kita kritiki itu wajar, namun kritiklah yang membangun. Umpamanya karena kondisi kita sedang mengalami apa nih, corona, pandemik, tentunya protokoler dari kesehatan itu betul-betul harus kita terapkan. Membatasi peserta, kemudian diwajibkan memakai masker, di tempat acara diwajibkan ada air, sabun untuk cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Dan itu memang kita harapkan kepada KPU pelaksana harus bisa berkoordinasi dengan petugas-petugas di lapangan yang bentuknya seperti itu. Harus itu ya, kita tidak boleh terlena sedikit pun. Karena ini keselamatan kita adalah keselamatan bangsa Indonesia. Ini waktu tinggal 2 bulan lagi, Pak ya. Tanggal 6 September pendaftaran. 9 pendaftaran nanti September, 4 sampai 6. 6 habis itu kan kampanye. Ya. Bapak lihat apalagi masalah-masalah krusial nih, Pak, jelang Desember nanti, Pak, di pilkada kita. Selain masalah pandemi tadi, Pak ya, apa ada lagi masalah-masalah krusial yang Bapak lihat? Mungkin di kampanyenya atau seperti apa, Pak? Saya melihat
masyarakat kita, khususnya 9 kabupaten yang akan pilkada, ini sudah sangat pengalaman dan dewasa. Saya rasa tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang sangat merugikan kita semuanya. Saya melihat begitu. Jadi saya rasa ya insya Allah pelaksanaan pilkada serentak ini adem ayem, aman, terkendali dan sebagainya. Ya, kan beberapa pihak menyebut ada katakanlah waspadai hoak gitu, berita-berita palsu gitu, kampanye hitam, black campaign kayak gitu. Nah, Bapak tidak melihat itu sebagai kekhawatiran itu, Pak ya? Itu ada, tapi saya tidak akan memusatkan perhatian ke sana. Gitu. Karena kita punya prinsip-prinsip tersendiri. Kita yang penting aturan kita tegakkan. Undang-undang kita patuhi, ya itu saja kita jalankan. Jadi saya secara pribadi ataupun sebagai kader Hanura tidak akan melihat hal-hal yang seperti itu. Terakhir Pak, ini pernyataan penutup dari Bapak. Apa yang akan Bapak sampaikan mungkin ke kader Hanura atau ke masyarakat Riau dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini Pak? Silakan Pak. Bapak. Jadi kepada seluruh kader Hanura, mulai dari tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, sampai ke baksis, akar rumput. Yang pertama, mari kita galang kesatuan dan persatuan. Yang kedua, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan santun, dengan budaya. Kita junjung tinggi karena kita berada di tanah Melayu yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi budaya Melayu. Dimanapun berada, ya harus tetap kita kawal, kita jaga, dan sebagainya. Khusus pada kader-kader Hanura, mari kita rapatkan barisan. Kita turun sampai ke baksis, ke akar rumput, kita menangkan, kita dukung calon-calon yang memang telah kita sepakati. Gitu, karena tidak ada tawar-menawar lagi, kalah atau menang. Jadi kami optimis. Dari 9 kabupaten itu setidaknya 80% Hanura akan di pihak yang menang. Terima kasih Pak Yoyo Wardoyo, Ketua Majelis Penasihat Partai Hanura Riau. Begitu wawancara kita dengan Bapak Yoyo, yang beliau sangat optimis memandang pilkada ini dan menepis berbagai kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang akan mengganggu jalannya pesta demokrasi nanti. Beliau lebih menekankan pada sisi aturan. Padahal semua pihak berjalan sesuai aturan, kekhawatiran itu diyakini tidak akan terjadi. Apalagi di Riau sudah berpengalaman dengan beberapa pesta demokrasi dan semua itu berjalan dengan aman dan lancar. Begitu juga dengan kontestan-kontestan semuanya, mereka juga apabila taat dengan aturan itu bisa ditepis semua. Terima kasih Pak Yoyo Mardoyo telah datang ke studio Tribun Pekanbaru. Begitu Tribunas, wawancara kami dengan pimpinan Ketua Dewan Majelis Penasihat Hanura Riau. Sampai jumpa lagi dengan acara ngopi berikutnya. Sampai jumpa lagi dengan saya Hafiz. Terima kasih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com